tidak tertulis. Nah, Anda bisa lihat dalam pasal 53 ayat 2. Ya, dia hanya menyebutkan itu, tidak menyebutkan secara ringkas apa sih asas-asasnya. Sehingga bagaimana asas umum pemerintahan yang baik nanti, ya, seperti dalam slide saya itu sebenarnya kita mengambil dari doktrin atau pendapat para pakar hukum. Nah, Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 kemudian dirubah tahun 2004. Ya, perubahan pertama Undang-Undang 9 tahun 2004. Nah, ini semakin tegas. Dia bicara tentang asas umum pemerintahan yang baik. Di dalam slide saya itu ada menyebutkan dalam pasal 53 ayat 1, pasal 53 ayat 2 yang menjelaskan terkait tentang bagaimana ada yang menyebut terkait persoalan asas umum pemerintahan yang baik. Walaupun tidak secara tegas apa sih asas umum pemerintahan yang baik itu asasnya apa saja. Tapi dia ada menyebutkan. Ya. Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Petun yang menekankan bagaimana hak gugat perseorangan oleh badan hukum melalui peradilan tun, dia manakala haknya itu dirugikan oleh penyelenggaraan negara. Kemudian dalam pasal 53 ayat 2 itu menekankan bahwa selain pelanggaran terhadap undang-undang yang tertulis tadi, pelanggaran terhadap asas umum pemerintahan yang baik ini, dia dapat dijadikan sebagai dasar atau landasan bagi mengajukan gugatan terhadap penyelenggaraan negara. Nah, ketika kita bicara asas umum pemerintahan, tadi saya katakan dia bersifat tidak tertulis dalam suatu bentuk peraturan perundang-undangan. Dari istilah tadi ada 4. Asas umum pemerintahan yang baik. Istilah asas itu sendiri, ya, itu yang dapat kita katakan asas hukum, ya, dalam istilah hukum itu sendiri adalah bagaimana asas yang menjadi dasar bagi pembentukan kaidah-kaidah yang seharusnya bagaimana manusia itu bertingkah laku dalam pergaulan hidupnya dengan manusia lain. Jadi pedoman kalau kita istilahkan. Bagaimana ketentuan tingkah laku di dalam hubungan hukum ini, dalam pembentukannya sekaligus bagaimana dalam penerapannya dia didasarkan pada asas-asas hukum yang diberlakukan. Kemudian nanti ada istilah umum. Umum artinya sesuatu yang bersifat menyeluruh. Dia mencakup tentang bagaimana hal yang mendasar yang dapat diterima sebagai prinsip oleh masyarakat secara umum. Kemudian ada istilah pemerintahan. Kalau istilah pemerintahan ini, kalau dalam bahasa hukum kita bisa merujuk ke dalam Undang-Undang Petun. Kita bisa merujuk ke dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 5 tahun 86, ya. Yang dimana di situ ada menyebutkan tentang bagaimana istilah badan atau pejabat tata usaha negara yang dikatakan di sana adalah badan atau pejabat yang melaksanakan urusan pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan kemudian ada istilah selanjutnya, asas umum pemerintahan yang baik. Terakhir baik. Nah, baik itu sendiri artinya kita bisa mengambil bahwa ada ini bicara tentang bagaimana prinsip-prinsip umum itu didasarkan sesuatu yang baik, sesuatu yang patut, sesuatu yang dikatakan layak untuk dijadikan pedoman dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan sebagai syarat bagi pembentukan pemerintahan yang bersih dan baik, atau istilahnya dengan clean governance. Ya. Nah, ini itulah asas umum pemerintahan yang baik. Nah, dari pengertian tadi, dari 4 item tadi tentang asas umum pemerintahan baik, kita bisa ambil kesimpulan ada beberapa hal penting dari asas umum pemerintahan yang baik. Yang pertama, asas umum pemerintahan yang baik itu sendiri adalah merupakan norma hukum. Nah, sekarang ini norma hukum yang tertulis sebenarnya. Ya, yang awalnya tidak tertulis kita coba tertulis, dan juga ada norma etik. Nah, norma etik itu sebagai norma yang tidak tertulis. Jadi dia norma asas umum pemerintahan yang baik ini dia gabungan dari sesuatu yang tidak tertulis dan yang tertulis tadi, dan dia ini khusus berlaku ya karena kita bicara tentang hukum administrasi negara, maka dia berlakunya dalam ranah lingkungan hukum administrasi negara. Ya. Nah, ada hal penting lainnya ketika kita bicara asas umum pemerintahan yang baik, itu merupakan asas yang penting yang menjadi pedoman bagi pejabat tun dalam menjalankan kewenangannya. Artinya asas umum pemerintahan ini dia menjadi pedoman bagi pejabat tun dalam rangka menjalankan kewenangan-kewenangan yang diamanatkan kepadanya. Kemudian ada beberapa lagi, misalnya asas umum pemerintahan yang baik itulah sebagai fungsi untuk arahan atau patokan bagi pelaksanaan wewenang administrasi negara untuk memberikan dan menentukan bagaimana batas manakah yang harus diperhatikan oleh suatu pejabat tun dalam melakukan tindakan. Ya. Jadi saya katakan,
Memang tidak ada kriteria secara khusus bicara tentang bagaimana asas umum pemerintahan yang baik dalam peraturan perundang-undangan. Tapi kalau kita melihat bagaimana asas umum pemerintahan yang baik ini dicoba untuk dikemukakan oleh pertama kali oleh salah satu pakar hukum Indonesia, Kuntoro Purbo Pranoto. Dia mengatakan ada 13 asas yang termasuk dalam asas umum pemerintahan yang baik. Ada asas kepastian, asas keseimbangan, asas kesamaan, kemudian asas bertindak cermat, asas motivasi, asas jangan mencampur adukan kewenangan, kemudian asas fair play, asas keadilan dan kewajaran, asas menanggapi pengharapan yang wajar, kemudian yang ke-10 asas meniadakan akibat-akibat dari suatu keputusan yang batal, yang ke-11 ini asas perlindungan atas pandangan hidup, kemudian ke-12 asas kebijaksanaan, kemudian yang terakhir itu adalah asas penyelenggaraan kepentingan. Selain ada asas umum pemerintahan yang baik tadi, kita juga mengenal adanya prinsip governance. Asas good governance ini, kalau kita lihat dalam konsep ini, ada dua pengertian terkandung di dalamnya. Ya. Pertama, dia ada nilai-nilai yang menjunjung tinggi keinginan atau kehendak rakyat dan nilai-nilai yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat dalam pencapaian kemandirian, bagaimana pembangunan berkelanjutan dan keadilan. Ya. Kemudian yang kedua, good governance diartikan sebagai aspek-aspek fungsional dan pemerintahan yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan tugas-tugasnya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Ya. Kalau kita lihat, ya, bagaimana sih implementasi dari good governance tadi? Ya. Kita melihat bagaimana postur dari organisasi. Ya, ada perubahan internal ke arah yang lebih baik ya untuk dapat menerapkan good governance itu. Artinya apa? Birokrasi itu dipangkas dengan melakukan organisasi yang lebih ramping dan efektif. Kemudian juga dengan melakukan peningkatan kompetensi profesionalisme dari aparaturnya. Kemudian juga didukung dengan teknologi. Nah, ini yang dapat mendukung bagaimana implementasi good governance. Yang kedua, ya, prasyarat bagi implementasi good governance adalah bagaimana keterlibatan institusi-institusi kemasyarakat secara yang baik secara langsung. Konsep yang berbeda, tapi antara good governance dengan asas umum pemerintahan yang baik ini adalah sebenarnya sesuatu yang walaupun pemikiran yang berbeda, tapi tujuannya sama, terkait tentang bagaimana pelaksanaan dari pemerintahan itu dapat memberikan kinerja yang lebih baik dalam rangka pelayanan terhadap publik. Kalau good governance ini sendiri, ya, dia didasarkan dari Universal National, UNDP itu singkatan dari apa? UNDP, ya, di mana ada 10 dari prinsip governance di situ, ya dia ambil dari sana sebenarnya. Kemudian dari prinsip-prinsip yang ada yang kita ambil, ya, untuk kita terapkan itu adalah prinsip demokrasi, transparansi, responsif, akuntabilitas. 4 ini yang kita kenal, ya, yang sering muncul ketika kita bicara tentang bagaimana prinsip dari good governance. Transparansi, responsif, dan akuntabilitas. Artinya ada keterbukaan, kemudian responsif, dia bagaimana merespon, atau dalam hal ini, dia dalam hal ini cepat memberikan pelayanan, akuntabilitas itu pertanggungjawaban, dia bertanggung jawab. Itu 3 itu. Ya. Nah, pilar utama dari prinsip good governance itu adalah bagaimana pemerintah, civil society, dan didukung oleh swasta. Ya. Ini kalau kita bicara tentang bagaimana prinsip-prinsip good governance. Nah, karena memang ini konsep, ya, baik itu asas umum pemerintahan yang baik maupun good governance, kita memang tidak melahirkan bagaimana, tidak secara khusus asas umum pemerintahan, tapi kita mengadopsi keduanya. Ya, kalau kita lihat misalnya di dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme. Nah, itu sebenarnya dia mencakup bagaimana asas umum pemerintahan yang baik dan asas good governance dari 7 asas yang ada di sana. Misalnya seperti asas kepastian hukum, tertib penyelenggaraan negara, kepentingan umum, keterbukaan, profesionalitas, dan akuntabilitas. Nah, kita sendiri sebenarnya jangan sampai membenturkan antara 2 tadi. Antara asas umum pemerintahan yang baik dan good governance. Karena sebenarnya 2 ini maksudnya baik dalam rangka meningkatkan kinerja dari aparatur atau badan pejabat itu sendiri. Karena bagaimanapun, kemarin kita bicara tentang bagaimana aparatur atau badan pejabat itu sendiri. Pekerjaan
Jangan sampai dari asumsi pemerintahan, dari badan atau pejabat pun jangan sampai melakukan penyalahgunaan kewenangan, dan di sisi lain untuk melindungi masyarakat, maka diharapkan mereka berpedoman pada asumsi pemerintahan yang baik dan governance ini. Jadi jangan mempertentangkan, oh ini asumsi pemerintahan, karena sebenarnya konsep ini dia saling berkaitan satu sama lain. Antara prinsip good governance dan prinsip asas umum pemerintahan yang baik. Walaupun sekarang kalau kita lihat yang lebih familiar ini bukan asas umum pemerintahan yang baik, tapi lebih familiar sekarang kita ini ada good governance. Mungkin karena ya lebih banyak orang mengkampanyekan istilah good governance itu dalam berbagai program dibandingkan asas umum pemerintahan yang baik. Padahal sebenarnya good governance ini dia kalau kita lihat asasnya juga sama dan juga sejalan dengan asas umum pemerintahan yang baik itu sendiri. Walaupun asalnya beda, sumbernya dalam hal itu pencetusnya beda. Kalau kita asas umum pemerintahan yang baik, kita mengambil konsep yang ada di Belanda sana, sedangkan kalau good governance itu dari hasil pemikiran UNDP. Oke, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan. Ingat minggu depan kita tengah semester. Saya mohon maaf saya agak capek karena saya baru datang penelitian lapangan. Saya baru datang dari DPRD langsung tadi mengajar DPRD Banjarbaru. Ya, turun dari sepeda motor langsung buka HP langsung ini karena pas jam 1 saya sampai. Saya mau istirahat dulu karena setelah ini jam 2 saya mau mengajar lagi. Karena kebetulan sore ini ada full, ada 4 mata kuliah saya harus ajar. Ya. Saya harus bagi tenaga saya. Oke, mungkin itu saja. Ingat, mudah-mudahan Anda bisa menjawab UTS minggu depan, ya. Dan ingat bahan-bahannya itu semua ada di dalam Simari. Dan nanti kita sistemnya bukan pakai via Zoom, Anda silakan nanti lihat soalnya akan saya buka jam 1 tepat nanti lewat Zoom, lewat Simari, lewat Simari. Via Simari dan dikerjakan nanti pada hari itu juga lewat Simari, ya. Saya beri waktu mungkin lebih panjang dari jam 1 sampai jam 6 misalnya Anda untuk mengerjakan soal UTS itu. Oke, mungkin itu saja yang terima kasih. Salah hilap saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Jangan lupa isi presensinya. Oke, nanti yang belum absen nanti tolong lapor sama Ibu lah. Nanti dikumpulkan aja dulu orang-orangnya. Supaya cari tidak kesulitan. Ya, langsung di list siapa aja yang belum absen. Ya, jangan satu-satu. Oke, terima kasih.